Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, pada minggu pertama ini kita akan membahas yaitu materi teori belajar behaviorisme. Nah, karena sekarang ini kita memasuki minggu pertama, saya akan memperkenalkan saya diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Adrian. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini teori belajar dan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan membahas 3 konsep utama. Yang pertama ada pengertian behaviorisme, lalu yang kedua ada stimulus dan respon, dan ketiga ciri-ciri behaviorisme. Nah, sebelum kita memasuki ke materi kita hari ini, saya ingin bertanya nih dengan teman-teman semua. Sebelum kalian masuk ke perkuliahan ini, kalian kan pasti pernah mengalami masa-masa SMK, SMA. Nah, coba dong ceritakan pengalamannya, dapat reward apa aja nih dari SMP atau SMA tersebut, dari mata pembelajaran apa yang kalian alami. Oke, silakan kalian. Jadi pernah waktu SMA tuh Pak, saya ikut pelajaran matematika. Nah, di matematika itu ada kuis kayak disuruh maju gitu loh. Oh, iya. Pak. Terus habis itu akhirnya aku bisa menjawab materi itu. Nah, terus akhirnya dapat coklat dari guru itu. Oh, jadi sehabis mendapat coklat itu kalian lebih semangat atau bagaimana nih Kak? Lebih semangat lagi untuk jawab soal berikutnya, Pak. Oh, Iya, betul. terima kasih ya kalian untuk jawabannya. Iya. Sangat bagus sekali tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagian pengertian behaviorisme. Bagian pengertian behaviorisme ini menyangkut kepada 4 komponen, yaitu yang pertama ada perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku itu yaitu belajar ditandai dengan perubahan sikap atau tindakan terhadap manusia. Lalu yang kedua ada dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan di sini dapat membantu membentuk perilaku dari manusia tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu dapat diamati. Hasil belajar terlihat secara nyata. Lalu yang terakhir ada pelatihan dan pembiasaan, yaitu pengulangan memperkuat perilaku. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada fokus utama behaviorisme. Untuk fokus ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama perilaku dapat diamati, lalu stimulus dan respon, dan pembiasaan dan latihan. Untuk ini mungkin bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Bapak. Oke, kita lanjut saja. Nah, pandangan behaviorisme. Yang pertama itu kita mulai dari lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Lingkungan itu dapat membantu membentuk kebiasaan dari suatu perilaku manusia tersebut. Lalu yang kedua ada latihan memperkuat belajar. Semakin sering dilatih, setiap individu mampu semakin terbiasa gitu dari tindakan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada belajar diukur dari perilaku. Hasil belajar terlihat dari perubahan dan tindakannya. Nah, selanjutnya ada 4 tokoh behaviorisme. Sebelumnya ada yang tahu nggak ini tokoh-tokoh ini teman-teman? Belum ya. Nah, jadi yang pertama ini ada John B. Weston, itu pelopor behaviorisme. Lalu ada Ivan Pavlov, teori classical conditioning. Lalu yang ketiga ada Edward Thorndike, yaitu teori trial and error. Nah, yang terakhir ini ada B.F. Skinner, teori operant conditioning. Nah, setiap masing-masing tokoh ini memiliki ungkapannya masing-masing terhadap teori behaviorisme ini teman-teman. Nah, menurut John B. Weston, dia mengatakan bahwa perilaku dapat diamati, fokus pada perilaku yang nyata. Nah, selanjutnya lingkungan dapat membentuk perilaku. Itu perilaku itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada pembiasaan perilaku dapat diubah melalui latihan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak dari pendapatnya John Weston, teman-teman? Enggak, Bapak. Bisa dilanjut? Bisa. Oke.
Kita lanjut ya teman-teman ke pengertiannya menurut Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini kan dia menyatakan bahwa behaviorisme itu classical conditioning. Classical conditioning itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Lalu yang kedua ada eksperimen kepada anjing, yaitu bel yang dikaitkan dengan makanan. Lalu yang ketiga ini ada stimulus membentuk respon. Bunyi bel menghasilkan reaksi tertentu. Nah, di sini saya akan ingin bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan stimulus di sini? Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman? Ayo silahkan. Di mata kuliah saya jangan malu-malu ya teman-teman. Bisa untuk langsung dijawab. Ya Pak, Oke, silahkan Mas Bahrul. stimulus itu adalah sebuah rangsangan gitu Pak. Nah, benar banget. Kalau stimulus itu adalah sebuah rangsangan yang diberikan kepada yang suspek eksperimen ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada Edward Thorndike, yaitu trial and error melalui puzzle. Nah, puzzle di sini yaitu berbentuk maze ya, atau labirin. Nah, menurut Edward Thorndike itu pengertiannya yang pertama ada belajar melalui mencoba dan pengulangan. Jadi setiap manusia atau individu itu dapat belajar melalui mencoba dan pengulangan agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, lalu ada law of effect, itu ada perilaku menyenangkan akan diulang. Jadi setiap individu jika menyenangi atau menekuni suatu bidang yang ia senangi, itu pasti akan terlihat dan akan mengulanginya, teman-teman. Nah, lalu ada latihan dan pengalaman. Latihan dan pengalaman ini membantu memperkuat belajar dari setiap individu itu tersendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pengertian menurut B.F. Skinner. Nah, operant conditioning. Operant conditioning ini yaitu perilaku dibentuk melalui penguatan. Nah, yang pertama itu ada reinforcement, yaitu dapat memperkuat perilaku baik, dan punishment, yaitu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Saya ingin bertanya nih kepada Salma. Kamu pernah gak sih dapat punishment pas waktu sekolah gitu? Pernah Bapak, Apa tuh bentuk punishmentnya gimana? kayak suruh mengerjakan ulang soal tersebut karena itu kan dibuat PN tapi saya tidak mengerjakannya. Oke, sangat jadi murid yang baik ya kamu Salma. Di punishment ini, jadi setelah kamu mendapatkan punishment, kamu menjadi terpuruk atau gimana nih? Atau ingin segera mengerjakan sesuatu itu agar tidak terkena punishment atau bagaimana? Ingin segera mengerjakan sesuatu itu agar tidak terkena punishment. Oh, oke. Terima kasih ya Salma. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video yaitu suatu eksperimen terhadap burung merpati yang dilakukan oleh B.F. Skinner. Jadi kalian bisa tonton ya teman-teman.
kalian di sini sudah menonton tadi apa yang telah saya tampilkan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian studi kasus. Nah, di sebuah laboratorium, seorang peneliti melatih seekor burung merpati agar dapat mematuk tombol berwarna merah. Setiap kali burung berhasil mematuk tombol tersebut, burung akan mendapatkan makanan sebagai hadiahnya. Awalnya burung mematuk secara acak, tetapi setelah beberapa kali diberi makanan, burung mulai lebih sering mematuk tombol merah untuk mendapatkan hadiah. Lama-kelamaan, burung tersebut mampu memahami bahwa mematuk tombol merah itu akan menghasilkan makanan. Akibatnya, perilaku mematuk tombol tersebut menjadi semakin sering dilakukan oleh burung yang menjadi bahan eksperimen tersebut. Nah, untuk pertanyaannya, berdasarkan studi kasus tersebut, jelaskan bagaimana teori behaviorisme menurut B.F. Skinner diterapkan pada perilaku burung merpati tersebut. Oke, silahkan dijawab ya teman-teman, atau mungkin kalian juga bisa mencari di sumber-sumber yang menurut kalian terpercaya. Oke, silahkan Marsha. Teori behaviorisme menurut B.F. Skinner pada studi kasus tersebut diterapkan melalui pemberian penguatan berupa makanan kepada burung merpati setiap kali burung mematuk tombol merah. Makanan tersebut menjadi hadiah membuat burung mengurangi perilaku mematuk tombol merah. Awalnya burung mematuk secara acak, tetapi setelah beberapa kali mendapatkan makanan, burung belajar bahwa mematuk tombol merah akan menghasilkan hadiah. Akibatnya, perilaku mematuk tombol merah menjadi semakin sering dilakukan. Jadi, perilaku burung terbentuk karena adanya hubungan antara stimulus, respon, dan penguatan positif. Oke, bagus banget ini jawabannya dari Marsha teman-teman. Sila beri aplaus dulu dong untuk Marsha teman. Nah, jadi menurut Marsha itu ternyata setiap si burung itu mengetuk tombol merah, dia akan terus mengulangi ya teman-teman. Ini sama halnya dengan teori behaviorisme yang dimana melalui penguatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada konsep stimulus dan respon. Nah, tadi kan saya udah bertanya tentang stimulus nih. Di sini ada nggak sih yang tahu apa itu artinya respons? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Dalam teori behaviorisme itu, respon adalah reaksi atau sebuah tindakan yang muncul setelah seseorang menerima stimulus atau rangsangan. Oke, bener banget. Nah, jadi intinya respons ini kita adalah reaksi terhadap stimulus yang telah kita berikan ya. Nah, inti behaviorisme ini yaitu belajar terjadi ketika hubungan antara stimulus dan respons itu dapat terjadi. Lalu untuk selanjutnya yaitu pengertian stimulus. Nah, stimulus itu kan rangsangan. Nah, rangsangan itu adalah sesuatu yang memunculkan reaksi terhadap individu itu sendiri. Contohnya pertanyaan. Pertanyaan itu kita contohnya saya memberi pertanyaan kepada kalian. Nah, kalian itu kan otomatis langsung menjawab ya teman-teman. Nah, lalu ada pujian dan hadiah. Pujian dan hadiah ini berperan sebagai motivasi siswa atau mahasiswa. Lalu yang terakhir ada hukuman dan aturan, yaitu untuk membentuk kedisiplinan. Nah, contoh stimulus ini yang pertama itu tadi, pertanyaan guru dapat melatih siswa berpikir. Nah, yang kedua yaitu pujian yang dimana dapat menambah semangat belajar, dan mungkin jika siswa atau mahasiswa tersebut berhasil menjawab pertanyaan, lalu si guru itu memberikan reward berupa barang atau pujian, nah itu akan membuat si siswanya itu menjadi bersemangat untuk menjawab pertanyaan tersebut teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada hadiah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat ini ada hukuman untuk mengurangi perilaku yang buruk. Dan yang terakhir itu ada aturan disiplin yang membentuk kebiasaan untuk siswa atau mahasiswa tersebut agar selalu tertib dalam sebuah aturan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian respons. Reaksi pada respons ini yaitu akibat dari stimulus yang tadi.
yaitu tanggapan setelah menerima rangsangan. Lalu ada tindakan dan jawaban, yaitu bentuk respon siswa. Dan yang terakhir perubahan sikap yang menunjukkan hasil belajar yang telah dijalani oleh siswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada contoh respons. Yang pertama, ada menjawab pertanyaan. Respon terhadap pertanyaan guru atau dosen. Lalu untuk yang kedua yaitu lebih aktif belajar. Respon terhadap motivasi pada siswa tersebut. Lalu yang ketiga ada disiplin. Respon terhadap aturan. Nah, yang terakhir rajin mengerjakan tugas seperti yang tadi dialami oleh Mbak Salma itu. Jadi dia kan habis mendapatkan hukuman, jadi dia akan lebih rajin mengerjakan tugas karena takut terkena hukuman yang telah diberikan sebelumnya. Nah, hubungan antara stimulus dan respon. Yang pertama, stimulus dapat membentuk respons, yaitu rangsangan dapat menghasilkan reaksi. Lalu yang kedua ada latihan rutin, membuat siswa terbiasa belajar terus-menerus sesuai dengan apa yang didapatkan. Lalu yang terakhir itu ada pengulangan memperkuat perilaku. Kebiasaan terbentuk melalui latihan yang telah dilakukan. Nah, penguatan atau reinforcement ini dapat memperkuat perilaku baik agar perilaku muncul kembali. Jadi setiap kalian melakukan kelakuan yang baik yang dapat diapresiasi oleh semua orang, pasti akan nyaman dengan perilaku yang telah kalian lakukan tersebut. Jadi sehingga perilaku baik itu akan muncul terus menerus. Nah, seperti itu. Lalu dan yang kedua itu ada membentuk kebiasaan positif, yaitu membantu siswa untuk menjadi disiplin. Lalu yang kedua dapat penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif ini dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan agar perilaku baik dapat diulang, yang seperti saya tadi bilang, dan meliputi dengan pujian dan hadiah. Jadi mereka akan diberikan pujian dan hadiah berbentuk untuk membentuk penguatan positif. Lalu yang kedua ada motivasi belajar. Jadi dalam pengapresiasian atau memberikan suatu reward kepada siswa dan mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajar agar siswa itu lebih bersemangat dalam pembelajaran tersebut. Nah, lalu ada penguatan negatif, mengurangi hal tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku yang baik. Jadi bebas tugas tambahan, contohnya penguatan negatif, yaitu yang selanjutnya ada meningkatkan disiplin, membantu siswa menjadi lebih tertib. Selanjutnya itu ada hukuman atau punishment. Nah, untuk mengurangi perilaku buruk, tujuan pemberian hukuman ini dapat dilakukan, tapi skalanya itu masih kecil ya teman-teman, jangan yang terlalu parah. Nah, biasanya itu dilakukan dengan memberikan teguran dan tugas tambahan, yaitu sebagai bentuk hukumannya. Nah, bersifat mendidik, yaitu hukuman tidak boleh berlebihan. Next itu ada eksperimen Pavlov. Nah, eksperimen Pavlov ini dimulai dari makanan. Nah, makanan ini yaitu dia berperan sebagai stimulus. Nah, responnya itu dia berupa air liur anjing yang ketika dia kelaparan dia akan mengeluarkan air liur. Nah, untuk di bawahnya ini sama saja teman-teman, seperti bel makanan, bel ini berperan sebagai stimulus. Nah, air liur ini yaitu berperan sebagai respons tadi. Next ada ciri-ciri behaviorisme, yaitu ini pembahasan konsep terakhir pada mata kuliah kita kali ini. Yang pertama ada perilaku dapat diamati, fokus pada tindakan nyata, stimulus dan respons, dasar proses belajar. Lalu ada yang ketiga latihan dan pengulangan, dapat membentuk kebiasaan pada setiap individu. Lalu yang terakhir ada penguatan dan hukuman, itu dapat mengontrol pada perilaku pada setiap individu. Nah, oke,
Untuk mengukur pemahaman kalian, saya di sini telah menyiapkan barcode, yaitu seberupa kuis. Silakan untuk kalian di scan ya teman-teman. Bilang Bapak. Ya, sama-sama. Silakan untuk di-scan terlebih dahulu. Ini sudah di-scan semua? Oke. Silakan langsung dikerjakan ya teman-teman. Saya ingin melihat nih untuk mengukur sampai mana pemahaman kalian tentang teori behaviorisme ini. Jika sudah di scan barcode-nya, kalian bisa langsung mulai saja ya teman-teman. Oke, semuanya sudah mengisi ya ini ya? Ya, Pak. Oke, ini saya akhirin saja. Untuk lanjut ke bagian pemaparan materi yang akan saya sampaikan lagi. Kenapa saya memberikan
kalian kuisis atau berupa evaluasi, yaitu berbasis kuisis atau gamifikasi. Nah, karena gamifikasi ini dapat berhubungan dengan suatu jurusan kita, yaitu teknologi pendidikan. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini akan saya selesaikan, tapi untuk sebelum saya tutup nih, di sini ada yang ingin bertanya nggak? Silakan, untuk pertanyaannya nanti akan saya jawab. Saya Bapak. Oke, silakan Leo. Saya izin bertanya, mengapa sih teori behaviorisme lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati dibandingkan proses berpikir seseorang? Oke, ada lagi teman-teman? Ada Bapak. Silakan Rahma. Bagaimana contoh penerapan stimulus dan respons dalam kehidupan sehari-hari selain di sekolah? Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan Lia terlebih dahulu ya. Jadi untuk jawabannya yaitu, karena dalam behaviorisme itu perilaku dapat diamati dan dianggap lebih mudah diukur secara objektif, sedangkan proses berpikir atau perasaan sulit dapat diamati secara langsung. Nah, sehingga behaviorisme lebih menekankan perubahan perilaku nyata sebagai hasil belajar. Gimana kalian? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Sudah Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Alia. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu dari Rahma. Dia bertanya tentang bagaimana contoh penerapan stimulus dan respon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contohnya ketika orang tua memberikan pujian kepada anak karena membantu pekerjaan rumah, pujian tersebut dapat menjadi stimulus agar sehingga sang anak tersebut itu untuk lebih rajin lagi melakukan kegiatan yang ada di rumah yang telah diberikan oleh orang tua tersebut. Jadi untuk rewardnya itu dapat berupa yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu dapat berupa pujian atau hadiah yang akan diberikan oleh orang tuanya Rahma. Bagaimana Rahma? Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Rahma. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Mau Bapak. Oke, silakan Bunga. Apakah pemberian hukuman dalam behaviorisme selalu efektif untuk mengubah perilaku siswa? Oke. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi, Saya silakan. Bapak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa sih kelebihan teori behaviorisme dengan teori belajar lainnya? Oke. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Bunga terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi hukuman memang dapat mengurangi perilaku yang kurang baik, nah atau yang tidak diinginkan. Tetapi jika diberikan secara terus-menerus, hal itu dapat memberikan dorongan berlebihan sehingga siswa itu takut dan tertekan. Jadi hukuman harus bersifat mendidik dan tidak terlalu berlebihan sehingga siswa tersebut hanya dapat meninggalkan kebiasaan buruk, tidak menjadi tertekan atau takut terhadap mata pelajaran tersebut. Oke, bagaimana Kak Bunga? Oke, udah cukup baik ya Pak. Ya, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya yaitu jawaban dari pertanyaannya Salma, yaitu salah satu kelebihannya yaitu mudah diterapkan dalam pembelajaran dan terutama untuk membentuk disiplin dan kebiasaan belajar. Selain itu, hasil belajar juga lebih mudah diukur karena terlihat dari perubahan siswa yang dapat kita amati atau dapat, misal kalian kan teknologi pendidikan, kalian akan menjadi guru atau dosen. Nah, kalian ini dapat mengamati gitu mana siswa yang telah berubah dari kebiasaan buruk atau siswa yang telah mendapatkan reward semakin semangat dalam belajar. Nah, itu nanti kalian akan mengalami hal tersebut teman-teman. Bagaimana sama? Sudah cukup Bapak, terima kasih. Oke, karena kita udah selesai dari materi ini, mungkin saya meminta satu orang untuk menyimpulkan apa sih yang telah kita bahas hari ini. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ingin menyimpulkan?
tadi kan kita sudah membahas nih guys, behaviorisme, terus ada 3 komponen tersebut. Silahkan ada yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Bunga silakan. Saya mau menyimpulkan sedikit aja yang Iya, tidak apa-apa. untuk teori behaviorisme itu merupakan teori belajar yang menekankan perubahan perilaku melalui hubungan stimulus dan respon. Dan untuk belajarnya dapat dibentuk melalui latihan, pembiasaan, reward, dan juga punishment. Oke. Udah cukup segitu, Cukup? Pak. Udah. Oke, terima kasih Bunga atas jawabannya. Nah, untuk menutup mata kuliah kita kali ini, mungkin untuk tugas nanti saya berikan di LMS ya teman-teman. Nah, jadi sekian, tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, sekian, terima kasih dari mata kuliah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.